Halo, jumpa lagi dengan saya bersama Primatika. Adik-adik, faktor penentu utama sukses SNMPTN 2021 adalah seberapa besar peluang nilai yang kalian miliki dalam bersaing memperebutkan kursi kuliah. Karena PTN tidak melihat dari sisi lain kalian, hanya melihat dari nilai yang kalian miliki. Sudahkah kalian pahami potensi yang kalian miliki? Seperti apa grafik dari nilai kalian? Sudahkah kalian buat grafiknya? Sudahkah kalian tentukan jurusannya? Kita akan bahas itu semua di video ini. Kakak akan tunjukkan contoh-contoh tabel dan grafik nilai untuk SMA IPA, SMA IPS, SMA Bahasa, dan juga SMK. Simak baik-baik dan bantu channel ini untuk terus berkembang dengan cara subscribe, klik like, tinggalkan komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Oke? Adik-adik, berikut adalah gambaran grafik nilai yang wajib kalian ketahui sebagai pertimbangan dalam menentukan jurusan dan PTN target kalian. Berikut ini adalah contoh-contoh grafik nilai yang ideal, adik-adik. Jika grafik nilai yang kalian miliki seperti contoh yang saya berikan di sini, maka kalian sudah memiliki modal awal yang cukup baik. Untuk KKM 70 dengan nilai minimal 85 dan itu grafiknya naik ke atas ya, dan tidak ada grafik yang turun, apalagi turun secara curam, maka itu adalah modal yang baik buat kalian dalam menentukan jurusan ya. Tetapi perhatikan grafik berikut ini. Jika ada dari nilai kalian yang memiliki grafik seperti ini, perhatikan baik-baik, maka kalian harus ekstra hati-hati dalam menentukan pilihan jurusan, juga PTN target kalian. Kalian perhatikan di sini ada beberapa contoh grafik nilai yang saya tunjukkan yang mengalami penurunan cukup drastis atau bentuknya zigzag. Nah, ini adalah bentuk-bentuk grafik nilai yang tidak ideal. Maka saya sarankan kalian untuk berkonsultasi kepada orang yang lebih tahu, kepada guru BK kalian atau kepada orang-orang yang sudah berpengalaman dalam hal menentukan pilihan jurusan di PTN lewat jalur SNMPTN. Nah, agar kalian memiliki gambaran yang lebih jelas tentang grafik nilai dan potensi yang kalian miliki dalam memilih jurusan di PTN nanti, perhatikan contoh-contoh tabel nilai berikut ini. Baik, berikut adalah contoh tabel dan grafik nilai untuk SMA jurusan IPA KKM 70 ya. Bagi kalian yang SMA jurusan IPA, ikuti cara saya, buatlah tabel nilai kalian untuk 6 mapel ini ya. Untuk mapel bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, fisika, kimia, biologi. Kemudian kalian gunakan Excel untuk membuat grafik nilai kalian. Nah, dari grafik nilai kalian kita akan lebih mudah untuk menganalisis kemampuan kalian itu potensinya lebih besar di mana, peluang kalian itu lebih besar di mana. Nah, kalau kita perhatikan di sini dari grafik nilai ini, umpamanya ini adalah nilai kalian gitu ya, maka nilai yang potensial besar itu ada di sini. Nah, ini bisa, ini potensial sekali. Nah, hindari nilai yang seperti ini. Ini sebetulnya cukup baik ya, naik, tetapi kalau kita lihat dari KKM 70 nilai 83 ke atas ini kan tidak terlalu kompetitif ya. Jadi coba kita hindari dulu nilai yang seperti ini. Ini juga kita hindari karena ada penurunan ya. Juga yang hijau ini juga kita hindari. Jadi kita lebih fokus ke 3 nilai yang ini. Nah, kalau kita perhatikan nilai ini apa? Nilai bahasa Indonesia, kuning ya. Kuning fisika ya. Fisika, kemudian matematika, dan bahasa Indonesia. Jadi kalau misalkan ini adalah nilai kalian, maka potensi kalian lebih besar di 3 mapel ini.
Jadi pilihlah jurusan yang mensyaratkan 3 mapel ini. Itu kalau ingin peluang kalian lebih besar. Nah, jika kalian IPA, kemudian matematika, fisika, nilai kalian lebih besar, lebih baik gitu ya, maka saran saya pilihlah jurusan teknik. Teknik apa? Tentunya tidak semua teknik ya. Teknik informatika misalkan. Atau semua yang berhubungan dengan komputer bisa ya. Tergantung nilai kalian. Kalau melihat dari nilai yang ini sebetulnya cukup baik ya. Saya berani menyarankan kalian memilih teknik informatika. Hanya mungkin tidak ke teknik informatika grade A atau grade unggul, tapi grade middle, tengah ya. Pilih teknik informatika yang grade-nya di tengah. Itu peluang kalian akan lebih besar. Atau bisa ke teknik lain, misalkan teknik sipil, teknik mesin, teknik elektro, dan lain sebagainya. Saya tidak menyarankan kalian memilih jurusan farmasi, kedokteran misalkan. Karena jurusan-jurusan itu mensyaratkan nilai kalian baik di kimia dan biologi. Kalau kita perhatikan sebetulnya nilai kimia dan biologi cenderungnya flat ya, tetapi ada naik turunnya walaupun sedikit. Tapi saya lebih cenderung ini kalian hindari. Itu kalau ingin peluang kalian lebih besar. Ada beberapa siswa yang konsultasi ke saya menanyakan nilai mereka itu lebih besar peluangnya di jurusan apa. Maka ini memotivasi saya untuk menunjukkan begini loh caranya melihat. Ya, itu versi saya karena setidaknya saya 15 tahun lebih saya di bimbingan belajar, saya mengerti lah. Sedikit banyak saya mengerti cara menentukan jurusan yang peluangnya lebih besar. Oke. Nah, misalkan selain ini apa? Kalian bisa milih jurusan ilmu murni atau pendidikan. Misalkan sesuaikan aja matematika, statistika, atau fisika, ya. Memilih jurusan matematika, statistika, fisika tidak harus menjadi guru atau dosen, adik-adik. Jangkauannya luas sekali, cakupannya luas sekali. Kalian belajar materi ini atau kalian belajar di jurusan ini nantinya itu tidak seperti yang kalian bayangkan ketika belajar matematika dan fisika di sekolah. Berbeda, cakupannya lebih luas lagi. Saya ambil contoh, statistika. Kalian tahu statistika ya? Kan sudah ada materi atau bab juga yang dipelajari di matematika. Statistika itu bagian dari ilmu matematika. Dan ini saya sangat yakin sekali prospek kedepannya bagus. Prospek kedepannya cerah. Kalian pernah mendengar istilah data adalah mata uang yang paling berharga di dunia? Kalau belum silakan kalian browsing. Kedepan adik-adik, saya yakin kalian sering mendengar berita di televisi. Negara kita, Indonesia, sangat lemah dalam hal data. Data apapun yang ada di Indonesia semuanya serba berantakan. Nah, itu peluang bagi kalian yang suka matematika dan ingin mendalami dalam bidang statistika ke depannya, prospeknya sangat cerah. Oke, kalian pernah mendengar juga lambat laun pegawai negeri sipil yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik itu akan digantikan dengan artificial intelligence. Artinya apa? Kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan itu tidak kemudian berupa robot, itu tidak ya, tetapi lebih berupa sistem. Sistem yang didesain demikian rupa dan itu pastinya membutuhkan data yang betul-betul valid, data yang betul-betul baik, dan mesin learning yang betul-betul sehat. Nah, itu yang saya katakan kenapa prospek ke depan jurusan ini sangat cerah. Oke, kita lanjut ke jurusan IPS. Untuk kalian SMA jurusan IPS, ikuti cara saya buat tabel nilai kalian untuk bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, sosiologi, ekonomi, geografi untuk semester 1 sampai dengan semester 5. Kemudian kalian buat grafik garisnya menggunakan Excel gitu ya. Nah, kalian amati nilai kalian di bentuk grafiknya. Kita tidak hanya melihat dari tingginya rata-rata nilai kalian masing-masing mapel, tetapi kita juga melihat grafik nilai kalian itu seperti apa. Konsistensi kalian itu
bagaimana? Itu juga penting adik-adik. Selain faktor-faktor yang lain gitu ya. Nah, kalau kita lihat, misalkan ini adalah nilai kalian bagi yang IPS ya. Kita lihat di sini grafiknya. Hindari nilai yang seperti ini. Kita hindari dulu. Ya, kita hindari dulu. Kemudian hindari lagi, ini ada. Ini cenderung flat ya. Flat naik gitu ya. Naik dikit, flat lagi, ini naik sedikit, flat, naik gitu kan. Nah, saya lebih cenderung kalian memilih ini. Fokus ke sini, ketiga nilai ini potensial. Sangat potensial. Ada lagi yang ini, tapi nilainya juga tidak terlalu tinggi ya. Boleh, bisa kalian pakai yang di sini. Ini bisa kalian pakai, tetapi mungkin saran saya jangan memilih jurusan yang grade A. Middle saja ya, yang tengah-tengah. Kalau kita perhatikan di sini, kuning itu apa? Sosiologi, merah bahasa Inggris. Jadi ada unggulan di bahasa Inggris, sosiologi, dan yang satunya lagi adalah ekonomi ya. Ekonomi di sini termasuk grafiknya baik, tetapi ya tidak terlalu tinggi nilainya ya. Kalau dilihat dari KKM 70, nilai ekonomi ini 85, 85, 87, 88, 90. Sebetulnya begini adik-adik, kalau KKM 70 nilai minimal 85 itu sudah cukup baik ya. Tetapi kurang kompetitif ketika kalian memilih jurusan yang grade A atau grade unggul. Kalian juga harus perhatikan banyaknya peminat ya. Perhatikan betul itu kalau ingin peluang kalian besar diterima. Nah, saya lebih cenderung kalian, ini jelas dua mapel ini bisa lebih diandalkan, bahasa Inggris, sosiologi. Maka saya lebih menyarankan kalian ke sospol. Misalkan sosiologi, politik gitu ya, pemerintahan, dan semacamnya. Ekonomi boleh, tetapi misalkan seperti apa, manajemen gitu ya, manajemen termasuk program studi yang favorit ya. Akuntansi, oke lah, akuntansi atau administrasi. Tapi saya tidak menyarankan untuk grade A, saya menyarankan grade B. Melihat nilai kalian ini, kalau ekonomi seperti ini baik, bagus, tapi amannya kalian memilih grade B daripada memilih grade A. Tapi kalau kalian mau coba-coba silahkan. Nah, di sini kan kita bicara peluang terbesar di mana, itu ya. Tetapi saya tidak menyarankan kalian memilih ilmu ekonomi. Kalau kalian memilih ilmu ekonomi, itu mensyaratkan matematikanya baik. Nah, mungkin kalian bisa memilih hubungan internasional. Nah, kalau misalkan kalian tepat memilih PTN-nya, kalian bisa memilih ini ya, adik-adik. Karena kalau dilihat di sini, bahasa Inggrisnya oke, sosiologinya oke. Oke, seperti itu. Kita lanjutkan untuk SMA jurusan bahasa. Contohnya, misalkan saya berikan tabel nilai seperti ini. Bagi kalian yang jurusan bahasa, ikuti cara saya buat tabel nilai kalian untuk mata pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, sastra, antropologi, bahasa Perancis. Buat kalian seperti ini semester 1 sampai dengan semester 5. Ya, kemudian buat grafik juga. Nah, kita perhatikan sini. Hindari nilai seperti ini. Ini baik, tapi tidak terlalu ya. Lumayan lah ya. Oke lah, kita simpan dulu. Nah, saya lebih cenderung melihat ini. Nah, ini ada 4 berarti yang potensial. Jadi kalau kita lihat yang itu ada di bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sastra, dan bahasa Prancis ya. Nah, sekarang kalau potensialnya di situ kita lihat coba satu-satu. Yang paling baik, ini baik hampir di atas 90 semua kan ya. Ya, ini juga baik, bisa ditekan. Oke, kalian bisa milih bahasa atau sastra Indonesia, sastra Inggris, atau mungkin pilih bahasa Prancis gitu. Di sini yang saya contohkan adalah bahasa asingnya bahasa Prancis ya. Mungkin kalau sekolah kalian bahasa asingnya bahasa lain, bisa kalian sesuaikan. Kalian milih bahasa Prancis, bahasa Inggris pun potensinya besar, bahasa Prancis pun besar, potensinya besar gitu ya. Nah, selain ini misalkan ilmu komunikasi adik-adik.
ilmu komunikasi. Kalau kalian pandai menentukan yang tepat, tidak kaku harus di PT atau B gitu ya, maka ini sangat prospektif ke depannya. Baik, saya lanjutkan untuk tabel nilai SMK. Di sini saya tunjukkan untuk SMK jurusan akuntansi ya. Sama KKM 70 bagi kalian yang di jurusan akuntansi, coba ikuti cara tabel nilai kalian untuk bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, dan akuntansi atau bidang kalian ya. Kalau misalkan SMK jurusannya lain, yang terakhir ini nilai dari mata pelajaran bidang kalian. Buat dari 1 sampai semester 5, kemudian buatlah grafiknya. Nah, dari contoh ini, misalkan ini adalah nilai kalian. Pertimbangan coba, ini nilai seperti ini. Ya, nilai seperti ini. Fokuslah pada nilai yang ini. Ini yang potensial. Ya, kalau kita lihat nilainya apa ini? Kuning dengan merah. Ada di bahasa Inggris dan akuntansi. Nah, ini kebetulan bahasa dan akuntansinya baik. Kalian misalkan milihnya ke bahasa Inggris pun masih bisa. Atau sesuai dengan jurusan kalian memilih akuntansi, memilih ilmu administrasi, bisa. Tentunya kalian perhatikan juga peminat ya, peminat dan ke tingkat kefavoritan di PTN yang kalian tuju. Kalau misalkan terlalu ketat persaingannya, kalian bisa cari PTN lain yang grade-nya di bawahnya, supaya peluang kalian untuk diterima lebih besar. Gitu ya. Jika kalian masih bingung atau galau dalam menentukan pilihan jurusan berdasarkan nilai yang kalian miliki, kalian bisa konsultasikan dengan saya dengan cara buat tabel nilai kalian dari 6 mapel yang kalian miliki dan jurusan apa yang menjadi target kalian beserta PTN-nya. Kirimkan ke nomor WA saya berikut ini. Saya tunggu kabar dari kalian. Kita akan jumpa lagi di video-video menarik lainnya. Ikuti terus video-video dari Primatika. Sampai jumpa lagi.